Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang geometri molekul. Geometri molekul atau bentuk molekul adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam suatu molekul. Nah, bentuk molekul itu bisa diramalkan berdasarkan teori VSEPR atau bisa juga diramalkan berdasarkan teori hibridisasi. Nah, bentuk suatu molekul itu akan mempengaruhi sifat-sifat fisik dan kimia dari suatu zat, misalnya kepolarannya, kereaktifannya, aktivitas biologinya, dan sebagainya. Aktivitas biologi itu misalnya kalau dia sebagai enzim, molekul enzim, maka bentuk geometri itu menentukan kerja enzim pada substrat. Sekarang kita bahas geometri molekul berdasar teori VSEPR. VSEPR adalah singkatan dari Valency Shell Electron Pair Repulsion atau gaya tolak pasangan elektron pada kulit terluar atau kulit valensi. Nah, teori VSEPR disebut juga dengan teori domain elektron. Domain itu artinya tempat. Berarti domain elektron adalah tempat kemungkinan pasangan elektron berada. Nah, prinsip dari teori VSEPR adalah 3. Yang pertama, bahwa bentuk molekul atau geometri molekul itu terjadi karena adanya gaya tolak pasangan elektron pada atom pusat. Nah, kita sudah belajar bahwa pasangan elektron pada atom pusat itu bisa 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, normalnya adalah 4. 4 pasang elektron berarti oktet. Ini sesuai dengan aturan oktet. Berarti atom-atom pusat yang memiliki pasangan elektron bukan 4, bisa 2, 3, 5, atau 6 adalah molekul-molekul yang menyimpang dari aturan oktet. Prinsip yang kedua adalah bahwa gaya tolak pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih kuat daripada gaya tolak PeB, pasangan elektron bebas, dengan Pi, pasangan elektron ikatan. Kemudian gaya tolak PeB dengan Pi itu lebih kuat daripada gaya tolak sesama pasangan elektron ikatan. Contohnya pada molekul CH4. Atom pusatnya itu memiliki 4 pasang elektron yang keempatnya merupakan pasangan elektron ikatan. Jadi gaya tolak antar pasangan elektron menjadi sama kuat, yaitu dia akan membentuk sudut sejauh-jauhnya agar mendapatkan gaya tolak pasangan elektron yang minimal, dan sudut yang didapat adalah 109 derajat. Dalam molekul NH3, itu terdapat atom pusatnya memiliki 1 pasang elektron bebas. Nah, maka gaya tolak pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan ini lebih kuat daripada gaya tolak pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Akibatnya, sudut PI dengan PI menjadi lebih kecil, menjadi 107 derajat. Nah, dalam molekul air, atom pusatnya itu memiliki 2 pasang elektron bebas dan 2 pasang elektron ikatan. Kemudian, gaya tolak pasangan elektron bebas dengan bebas itu lebih kuat daripada gaya tolak PeB dengan Pi. Gaya tolak PeB dengan Pi lebih kuat daripada Pi dengan Pi, atau dengan kata lain gaya tolak 1 lebih kuat daripada gaya tolak 2, gaya tolak 2 lebih kuat daripada gaya tolak 3, sehingga sudut antara Pi menjadi lebih sempit lagi, yaitu 104,5 derajat.
Prinsip yang ketiga, bahwa domain elektron adalah tempat pasangan elektron berada. Di sini, baik ikatan tunggal maupun ikatan rangkap itu sama-sama memiliki satu domain elektron. Jadi kalau molekul CO2 atau molekul BeSL2 itu sama-sama memiliki dua domain elektron. Karena ini juga satu tempat elektron, ini juga satu tempat. Bentuk molekul menurut teori VSEPR itu bisa diramalkan berdasarkan rumus AXMEN, di mana A adalah atom pusat, kemudian X adalah pasangan elektron ikatan, dan E adalah pasangan elektron bebas. M adalah jumlah pasangan elektron ikatan, dan N adalah jumlah pasangan elektron bebas. Jadi kalau misalnya bahwa suatu molekul memiliki dua domain, dan dua-duanya adalah pasangan elektron ikatan, tidak punya pasangan elektron bebas, atau bisa dituliskan berdasarkan rumus, berarti AX2E0. Jadi pasangan elektron bebasnya tidak ada. Maka bentuk molekulnya adalah linear atau garis lurus. Jadi pasangan elektron ikatan ini akan membentuk sudut sejauh-jauhnya, yaitu 180 derajat. Contohnya adalah molekul CO2. Kemudian tadi ya, BeCl2. Kemudian, kalau atom pusatnya memiliki 3 domain elektron, dan tiga-tiganya adalah pasangan elektron ikatan, tidak ada pasangan elektron bebasnya, atau dengan kata lain berarti rumusnya AX3E0, pasangan elektron bebasnya tidak ada, maka bentuk molekulnya dia akan membentuk sudut sejauh-jauhnya, yaitu 120 derajat. Karena untuk ini lingkaran kan 360 derajat. Nah, jadi dia akan membentuk molekul berupa segitiga datar. Jadi kalau ini kita tarik garis, garis hayal karena tidak benar-benar ada, maka seolah-olah molekul BF3 membentuk segitiga datar. Jadi merupakan suatu bidang ya, bukan suatu ruang. Bagaimana kalau domain elektronnya 3 atom pusatnya, tapi terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas? Berarti rumusnya adalah AX2E1. Maka bentuk molekulnya adalah bengkok atau bend atau membentuk sudut. Di sini pasangan elektron bebasnya tidak kelihatan. Nah, inilah bentuk molekulnya. Jadi dia membentuk sudut. Jika atom pusatnya memiliki 4 domain, kemudian keempat-empatnya adalah pasangan elektron ikatan, maka bisa dirumuskan menjadi AX4E0. Nah, contohnya di sini adalah CH4. Maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Artinya suatu ruang yang dibatasi oleh 4 bidang segitiga. Tetra itu 4. Jadi kalau misalnya ini molekul CH4, kita hubungkan dengan garis hayal. Nah, kemudian ini H yang atas. Nah, maka seolah-olah membentuk ruang yang dibatasi oleh 4 bidang segitiga. Itulah maka disebut dengan tetrahedral. Bagaimana kalau atom pusatnya punya 4 domain, tapi terdiri dari 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, atau memiliki rumus AX3E1, contohnya NH3.
ini adalah pasangan elektron bebasnya, maka dia akan membentuk suatu ruang yang disebut dengan trigonal piramida atau piramida segitiga. Jadi kalau ini dihubungkan, nah seolah-olah dia membentuk suatu piramida segitiga yang alasnya segitiga. Kemudian kalau atom pusatnya memiliki 4 domain, terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, dirumuskan dengan AX2E2, maka bentuk molekulnya adalah band atau bengkok. Inilah bentuk molekulnya, seperti huruf V. Untuk atom pusat yang memiliki 5 domain, kalau kelima-limanya pasangan elektron ikatan, berarti rumusnya AX5E0, maka bentuk molekulnya adalah trigonal bipiramidal. Contohnya adalah pada molekul PCl5. Jadi ini adalah PCl5, P-nya di tengah. Ini kalau dihubungkan dengan garis hayal, nah ini yang mendatar, kemudian yang tegak, kita hubungkan dengan yang mendatar. Nah, kemudian ini juga yang bawah, 1, 2, 3. Maka, seolah-olah molekul PCl5 itu terbentuk dari 2 piramida segitiga yang saling menangkup. Maka namanya trigonal bipiramidal. Bipiramidal artinya 2 piramida. 2 piramida segitiga. Trigonal bipiramidal. Kemudian kalau domainnya 5, atom pusatnya terdiri dari 4 pasang elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas, atau rumusnya menjadi AX4E1. Contohnya adalah sulfur tetrafluorid, SF4. Maka dia akan membentuk molekul seperti sisau atau diterjemahkan sebagai jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu mainan seperti yang ada di PAUD ya. Nah, karena bentuknya seperti jungkat-jungkit. Dan kadang beberapa literatur itu menyebutnya sebagai tetrahedral yang terdistorsi. Artinya tetrahedral yang rusak, tetrahedral yang tidak sesuai. Kemudian untuk yang terbentuk atom pusatnya memiliki 3 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, AX3E2, maka bentuk molekulnya adalah seperti huruf T. Ini kalau dihubungkan, nah seperti huruf T, maka disebut dengan T-shape. Bagaimana kalau 5 pasang domain itu terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 3 pasang elektron bebas, maka bentuk molekulnya adalah garis lurus atau linier. Contohnya adalah xenon difluorida. Nah, ini pasangan elektron bebasnya merupakan di garis yang mendatar, kemudian pasangan elektron ikatannya berada di garis vertikal, jadi dia membentuk garis lurus atau linier. Kemudian, bagaimana kalau atom pusatnya memiliki 6 domain? 6 domain, kalau 6-6-nya adalah Pi, berarti AX6E-nya 0, maka dia membentuk bangun yang namanya oktahedral. Contohnya sulfur heksafluorid atau SF6. Dia akan membentuk suatu ruang yang dibatasi oleh 8 bidang segitiga. Jadi ini adalah, nah ini adalah yang mendatar. Yang mendatar disebut juga dengan,
Kalau mendatar kan horizontal ya. Dalam kimia kadang disebut dengan ekuatorial. Kemudian ini yang tegak atau vertikal disebut dengan aksial. Nah, di sini kalau sudut aksialnya itu dihubungkan dengan yang ekuatorial, nah dengan garis hayal, ini F ini juga dihubungkan, maka seolah-olah dia akan membentuk ruang yang dibatasi oleh 8 bidang segitiga, maka disebut dengan oktahedral. Bagaimana kalau atom pusatnya memiliki 6 domain, tapi terdiri dari 5 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Ini adalah pasangan elektron bebasnya, contohnya adalah BrF5. Maka dia akan membentuk suatu bidang, suatu ruang yang namanya segi 4 piramida, yaitu piramida yang alasnya itu segi 4. Jadi kalau ini kan ekuatorial, ini aksialnya. Jadi kalau ini dihubungkan dengan garis hayal, nah dia akan membentuk suatu piramida yang alasnya segi 4, maka namanya piramida segi 4. Bagaimana kalau atom pusatnya memiliki 6 domain tapi terdiri dari 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Contohnya adalah xenon tetrafluorid. Ini pasangan elektron bebasnya yang aksial. Maka kalau ini dihubungkan, dia akan membentuk suatu ruang. Ini kan garis horizontal atau ekuatorial. Jadi dia membentuk suatu bidang segi 4 atau segi 4 datar, segi 4 planar. Nah, demikian bentuk-bentuk molekul yang bisa kalian pahami. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.